saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh bertemu, berjumpa lagi lewat live streaming, ya, meskipun masih beribadah di rumah, tapi kita tetap punya sukacita yang besar buat setiap kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan Tuhan pagi hari ini. Kami boleh terus memberikan hati, memberikan ucapan syukur kami Tuhan kehadapan Tuhan. Kami rindu ya Tuhan Yesus, pagi hari ini Engkau menyegarkan setiap tubuh jiwa roh kami. Ketika kami datang di hadirat-Mu Tuhan, kami persiapkan hati kami untuk kami boleh memuji menyembah-Mu. Kami bawa korban hukuman, yaitu korban syukur kami ke hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan sediakan bagi kami, untuk segala kebaikan, kemurahan, hari lepas hari Tuhan pelihara hidup kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Masuk ke hadirat-Mu.
dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih buat korban-Mu ya Tuhan Yesus, yang kami boleh ya Tuhan terima ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan oleh setiap korban-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih kami serahkan ya Tuhan pagi hari ini Tuhan, seluruh anggota jemaat kami Tuhan yang datang beribadah juga baik lewat streaming ya Tuhan. Biarlah semua Tuhan Kau memberikan kami damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu Tuhan buat setiap kami. Engkau melawat kami, menjamah kami Tuhan, dan kami boleh bersukacita memuji Engkau Sang Raja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur, kami serahkan ya Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya di dalam tangan kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, sukacita. Haleluya. Pagi yang indah ini kami memuji nama Tuhan. Saya ajak saudara semua yang ada di rumah untuk memuji nama Tuhan. Sebab anggur baru tercurah di tempat ini. Di mana Anda berada, di mana saudara berada, di rumah-rumah saudara. Anggur baru tercurah di tempat ini, di tempat saudara semuanya. Amin. Anggur baru tercurah. Haleluya. Ajaib, memberikan umatnya
telah memenuhi setiap hidup kita, hati kita. Haleluya, amin ya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita mau terus membuktikan kasih Allah ya Tuhan setiap hari buat setiap hidup kita. Kita percaya bahwa kasih Allah senantiasa memenuhi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, tetap kita bersyukur dan bersyukur kepada Tuhan, di mana kasih-Nya sungguh luar biasa. Kita nikmati, kita rasakan di dalam setiap kehidupan kita. Terlebih pagi hari ini, biarlah kita menikmati berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu firman, yaitu Roh Tuhan sendiri yang berhembus buat setiap kita, membangkitkan setiap manusia roh kita, menguatkan kita agar menjadi orang-orang pemenang di akhir zaman ini. Puji nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu Tuhan sungguh nyata dan terbukti dalam setiap hidup kami. Katakan kasih Allah.
berbicara, melakukan sesuatu bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, di minggu awal, di bulan Agustus ini, kami mau bersama-sama meninggikan Engkau Tuhan, dan merendahkan diri di hadapan-Mu, karena Engkaulah yang berdaulat, berkuasa atas kehidupan kami. Sebentar kami mau dengar firman-Mu Tuhan, berbicara bagi setiap kami, menguatkan setiap kami. Di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang siap diberkati firman Tuhan katakan amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kembali pada minggu yang pertama di bulan Agustus ini, kita bersekutu menyembah dan memuliakan Tuhan. Judul firman Tuhan yang kita akan renungkan pagi hari ini adalah mengalami Jehovah Jireh. Mengalami Jehovah Jireh. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seringkali kita merasa khawatir atas kehidupan kita ini. Seringkali kita tidak bisa tenang menghadapi persoalan-persoalan yang ada sekeliling kita. Terlebih saat ini kita sedang ada di dalam masa pandemi COVID-19 yang mungkin semakin hari kelihatannya tidak menentu. Tetapi kita mau tetap terus percaya bahwa Allah kita adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupi, Allah yang memenuhi setiap kebutuhan kita, Allah yang menyediakan apa yang kita perlukan hari-hari bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, seringkali ketika kita tidak bisa menerima keadaan ini, ketika kita menghubungkan iman kita dengan keadaan yang nyata, fakta yang nyata, kita seringkali menuntut pada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menyediakan? Kenapa Tuhan tidak langsung mengusir COVID-19 ini? Kenapa Tuhan tidak memulihkan semuanya sehingga kami bisa bekerja kembali, sehingga kami bisa berusaha lagi lebih baik dan lebih baik lagi, pendapatan kami sama seperti dulu lagi. Ketika orang tidak puas, ketika orang mengkaitkan keadaan dengan logika iman, dengan logika kita, maka seringkali kita menuntut pada Tuhan. Namun faktanya kita tidak mau menyerahkan apa yang terbaik kepada Tuhan. Kita hanya bisa menuntut dan tidak mau menyerahkan apa yang terbaik bagi Tuhan yang menjadi hak Tuhan. Jehovah Jireh artinya the Lord will provide, Allah yang akan mencukupi, Allah yang menyediakan. Dengan arti kata lainnya dalam bahasa Inggris dikatakan the Lord who sees, Allah yang melihat, Allah yang memandang, Allah yang melihat. Melihat apa? Melihat keadaan kita, saudara. Allah yang peruntukan bagi kita, mengerti kebutuhan kita, Allah yang memandang setiap kita sampai di mana perjalanan hidup kita, Allah itu tahu. Allah yang bertanggung jawab karena Dia selalu melihat kebutuhan, setiap kebutuhan kita. Haleluya. Mari kita baca di dalam Mazmur 37 ayat yang ke-25, Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 37 ayat yang 25, sang pemazmur Daud berkata demikian, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Dan Yesus juga memperkatakan bagi para muridnya firman-Nya demikian, dikatakan dalam Lukas 12 ayat 29 sampai dengan 30. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan atau apa yang akan kamu minum. Janganlah cemas hatimu, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu tahu bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Yesus menegaskan, Bapa tahu, Bapa mengerti, memahami betul apa yang kau butuhkan itu. Oleh karena itu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, ketika kita memiliki iman bahwa Bapa kita tahu, Allah kita tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, harusnya kita tidak usah ragu, harusnya kita tidak usah bimbang. Mungkin ada orang yang berkata, aku sudah ikut Tuhan, habis-habisan aku ikut Tuhan, tapi bukan usahaku yang lebih baik, tapi kok kelihatannya semakin merugi. Mari Bapak Ibu belajar dari firman Tuhan ya. Apa yang menjadi rancangan Tuhan seringkali bukanlah rancangan yang instan, tetapi percaya dan yakinlah, selalu ujungnya adalah kebaikan bagi setiap kita. Ujungnya selalu berkat, karena itulah yang menjadi janji Tuhan bagi setiap bangsa sejak dalam perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perjanjiannya adalah perjanjian berkat. Haleluya. Dan Dia tidak pernah ingkar janji. Haleluya. Kiranya Tuhan menolong setiap orang percaya yang dibentuknya ya. Ketika kita mengarahkan diri dan taat kepada Tuhan, dengar-dengaran dengan Tuhan, terus mengejar hadiratnya, naik ke gunung Tuhan, itu hadirat Tuhan.
maka pastikan janji Tuhan tidak pernah batal, tidak pernah gagal dalam hidup kita. Haleluya. Matius 6 ayat 8 selalu berkata, janganlah kamu khawatir, karena Dia mengerti apa yang kita butuhkan. Dia peduli dari sejak awal. Kalau kita terus-menerus mengejar hadiratnya dan minta pertolongannya, pasti Dia akan memberikan bagi setiap Anda dan saya. Bagaimana mengalami Allah yang menyediakan dalam hidup kita? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, istilah Jehovah Jireh pertama kali disebutkan dalam Alkitab adalah di dalam Kejadian 22 ayat yang ke-14, dan itu diperkatakan kepada hambanya yang bernama Abraham. Oleh karena itu, kalau orang percaya, Alkitab berkata dia adalah bapak orang beriman, dan sungguh tepat janji itu, karena muncul Allah yang menyediakan. Itu didorong oleh iman Abraham, ditopang oleh iman Abraham yang sungguh-sungguh percaya kepada Allah. Di atas gunung Allah itu menyediakan, Allah itu hadir, ya, Allah menyediakan dirinya, dan Allah berkata, inilah orang yang paling kukasihi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Anda dan saya, kita semua orang-orang Kristen, orang-orang percaya adalah anak-anak Abraham. Amin. Anak Abraham adalah bapak kita. Abraham itu terus diruntut melahirkan Tuhan kita Yesus Kristus, dan sampai pada kita orang percaya. Kalau kita juga anak-anak Abraham, maka kita berhak menerima, mewarisi janji-janji Tuhan sendiri yang diteruskan dari anak cucu Abraham, orang-orang Israel, sampai kepada kita Israel yang baru ini. Haleluya. Allah menyediakan bagi setiap kita. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama bagaimana Allah menyediakan. Kita siapkan firman Tuhan di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Mari simak bersama-sama, perhatikan bersama-sama, dan izinkan Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujanya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketika Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapak. Sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan
akan disediakan. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, bagaimana mengalami Allah yang menyediakan dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus melakukan apa yang dilakukan oleh Abraham. Melakukan apa yang dilakukan Abraham. Apa yang dilakukan Abraham, Bapak, Ibu, saudara sekalian? Ketika tadi kita membaca nas ini, dari awal mula Tuhan menyuruh Abraham untuk membuat mezbah, untuk membuat korban bakaran, dan Abraham mengikutinya. Abraham menurutinya apa yang Allah perintahkan ke dalam kehidupannya, yaitu membuat korban, saudara, membuat korban bakaran, saudara. Dan inilah yang menjadi kesenangan Abraham dari sejak awal mulanya ketika dia dipanggil keluar. Setiap kali perjalanan yang dilakukan, sebentar dia berhenti mencari tempat perhentian, kemudian membuat persembahan, membuat mezbah, membuat korban kepada Tuhan. Dan dikatakan di sini korban bakaran berkali-kali disebutkan, ya, di ayat 2 korban bakaran, di ayat 3 yang membelah juga kayu untuk korban bakaran. Kemudian di ayat 4 kita melihat dia berjalan mencari tempat perhentian. Allah berjanji, naiklah ke atas gunung, nanti akan kutunjukkan gunung yang mana. Rupanya di Israel itu ada banyak gunung-gunung kecil, dan Allah akan tunjukkan. Dan Abraham itu berjalan dan mencari mana yang Allah mau tunjukkan itu. Yes. Abraham bukan hanya membuat mezbah untuk penyembahan, tapi dia mempersiapkan dengan baik dan berjalan mencari hadiratnya. Abraham bukan hanya berkata saja, Abraham bukan hanya mengiyakan saja, tapi dibarengi, didorong oleh tindakannya yang terus mencari mana tempat yang Tuhan mau hadir, Tuhan mau datang hadiratnya. Karena mempersembahkan korban tanpa hadirat Tuhan, tanpa Tuhan hadir, tidak ada artinya, saudara. Dan inilah yang menjadi kerinduan dia, ya. Tuhan belum tunjukkan ketika dia mau naik. Ditambah lagi Tuhan berkata, persembahkan Ishak. Di dalam hatinya secara manusia bisa jadi Abraham, iya benar atau tidak Tuhan itu. Tetapi saya percaya, dia percaya memang Tuhan menghendaki Ishak yang dikorbankan. Dengan segala ketidaktahuan dan kebingungannya, dia tetap naik ke atas gunung dan mempersiapkan dengan teliti semua yang diperlukan untuk korban itu. Bahkan dia berkata di ayat 5, tadi coba perhatikan ayat 5, saudara. Inilah perkataan iman yang luar biasa. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai itu. Aku berserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, dan sesudah itu kami kembali kepadamu. Lihat perkataan kami akan kembali kepadamu, berarti turun kembali. Abraham begitu yakin, walaupun Allah belum menunjukkan tempat di mana hadiratnya ada, dia berani berkata kami akan kembali. Padahal jelas dia mendengar perintah di awal, engkau harus mengorbankan Ishak. Tetapi kata kami itu menunjukkan Abraham dengan Ishak akan kembali turun gunung dan bertemu dengan kedua bujangnya. Artinya tidak ada yang hilang, tetap sama pada waktu naik dan pada waktu turun. Ini ada satu iman yang besar. Walaupun dia mendengar Ishak disuruh mengorbankan, tapi dalam hatinya Abraham percaya bahwa Allah menyediakan. Allah menyediakan yang terbaik bagi dia. Inilah satu yang luar biasa, saudara. Tindakan yang sungguh luar biasa. Keyakinan Abraham bahwa dia akan turun kembali beserta anaknya. Keyakinan kemenangan. Walaupun hatinya mungkin bercampur baur dan karuan. Saudara, sebagai manusia, kita perlu ingat dan tahu selalu bahwa ketidaksukaan iblis itu adalah ketika manusia membuat mezbah dan menyembah Tuhan. Dia selalu ingin mengganggu umat-umat Tuhan untuk tidak jadi menyembah, tidak jadi beribadah, tidak jadi membuat mezbah. Kalau Abraham ragu-ragu, dia putuskan aja turun, nggak mungkin ini. Atau sudah sampai di atas mana gunungnya, Allah nggak nyebut-nyebut nih sepi dan sebagainya, ketakutan, dia bisa saja turun. Sehingga dia balik, naik 2 juga turun 2. Tapi nggak jadi membuat mezbah. Toh bujangnya nggak tahu, toh bujangnya pasti menganggap Abraham sudah membuat mezbah. Wah, ini orang yang saleh, orang yang berkenan. Nggak tahu semuanya. Tetapi inilah iman yang luar biasa. Dia berani berkata. Dan kita tahu cerita selanjutnya bahwa Abraham benar-benar membuat mezbah,
bukan sekedar hanya pencitraan saja, bukan hanya sekedar ngomong kepada dua pembantunya bahwa dia akan turun kembali, tapi faktanya memang nanti kita baca di akhir perikop ini, dia memang turun kembali bersama dengan Ishak, berangkat dengan ketidakpastian tapi pulang dengan satu kemenangan kepastian bahwa Allah ada di pihak dia, Allah ada di pihak Abraham. Demikian juga setiap kita, kalau kita sebagai anak-anak Abraham mengikuti apa yang dilakukan Abraham, kita pun akan pulang dengan kemenangan yang besar. Haleluya, kemenangan yang besar karena Allah menyediakan, Allah bersama dengan kita. Syaratnya kita harus berani mengalahkan kedagingan kita, karena disitulah iblis itu senantiasa ingin mengulik-ulik kita, ingin menjatuhkan kita. Dan kita harus bisa mengalahkan kesenangan-kesenangan kita demi untuk menyenangkan hatinya Allah. Abraham hanya satu, yaitu ingin menyenangkan hati Allah. Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal yang 8 ayat 39 kepada para muridnya, jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus pada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan dikerjakan oleh Abraham. Ini adalah klaim orang-orang Farisi ahli Taurat pada waktu itu. Kami ini orang-orang keturunan Abraham. Tapi Yesus berkata, kalau anak Abraham mesti mengerjakan pekerjaan Abraham. Faktanya kamu tidak melakukan apa yang Abraham kerjakan. Kamu ingin membunuh, kamu ingin melakukan seenakmu sendiri, ya. Kamu mencuri, mengkhianati Tuhan, menjual korban dengan harga yang lebih mahal, memeras banyak orang-orang yang miskin. Apakah itu namanya anak-anak Abraham yang rela memberi korban, bahkan korban yang paling baik dalam hidupnya, itu anak satu-satunya dikasihnya? Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, semua tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan, mulai dari Yakub, kemudian Musa, Yosua, itu mempersembahkan, Samuel, Daud, Daniel, mempersembahkan apa yang baik bagi Tuhan, mempersembahkan yang utama kepada Tuhan, karena mereka percaya Tuhan akan menyediakan gantinya bahkan berkali lipat. Apakah kita sudah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan Abraham? Kalau kita mau Allah hadir sebagai Yehova Jireh dalam hidup kita, maka kita harus melakukan seperti apa yang dilakukan Abraham. Yang kedua, bagaimana mengalami Allah menyediakan dalam hidup kita. Yang kedua adalah memperkatakan kebenaran. Perhatikan Bapak Ibu ayat yang ke-7 dan ke-8. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayah Bapa, saud Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Haleluya. Ini perkataan kebenaran. Ini bukan hasil olah pikiran atau logika. Kalau olah pikiran logika, nggak mungkin Abraham kata demikian, karena yang disuruh dikorbankan adalah Ishak. Berarti dia berbohong kepada Ishak, Allah menyediakan. Tetapi ini adalah perkataan kebenaran, perkataan firman. Kenapa? Karena Abraham sudah mengalami. Di pasal 17 ayat 6 Tuhan berjanji dan tidak akan pernah mengingkari. Ini keyakinan. Ini bukan perkataan hanya halusinasi, tetapi memang sudah dikatakan Abraham, Allah kepada Abraham sebelumnya. Di dalam perjalanan-perjalanan dia dilakukan bahwa Allah tetap menepati janji. Allah menyediakan. Allah adalah Allah yang berbelas kasihan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, perkataan iman adalah perkataan yang belum kita lihat hasilnya, tetapi sudah berani kita katakan. Itulah namanya pernyataan iman. Pernyataan iman kita katakan karena kita mengerti isi hati Tuhan, kerinduan hati Tuhan. Abraham yakin nggak mungkin rasanya Allah itu akan meminta Ishak anaknya yang dikasih, yang dijanjikannya sendiri akan diberikan kepada dia. Dan Tuhan berkata lewat Ishak, inilah keturunan-keturunanmu akan menjadi bintang, seperti bintang di langit, akan menjadi banyak. Rasanya nggak mungkin. Dia begitu mengerti isi hatinya Allah yang penuh belas kasihan. Di dalam Kejadian 21 ayat 12 saudara bisa baca, karena keturunan itu akan berasal dari Ishak. Dan diulang lagi dalam surat Paulus kepada jemaat Ibrani di dalam pasal 11 ayat 17 ayat 19, yang membawa bahwa Allah itu sanggup berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan ini satu keyakinan dari Abraham. Walaupun mungkin Ishak itu mati dikorbankan, tapi Allah sanggup membangkitkan kembali. Sehingga dia nggak takut saudara terhadap kematian.
Demikian juga Daniel, saudara. Daniel ketika ya diancam, ya Sadrak, Mesak, Abednego dan teman-temannya dibawa ke perapian yang bernyala-nyala, dia berkata, ya, saya percaya Tuhanku tidak akan melepaskan, membiarkan kami. Tetapi kalaupun sampai kami ini mati terbakar di dalam perapian, ya, kami tidak akan pernah menyesal. Ya, kami tidak akan pernah menyembah dewa Tuhanku. Sampai mati tidak akan pernah menyembah dewa Tuhanku. Ini satu keyakinan bahwa Allah itu menyediakan. Dan inilah kata-kata iman. Kata-kata kebenaran itu kata-kata iman. Kejadian 15 ayat 6 berkata demikian. Lalu percayalah Abraham kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kebenaran, memperkatakan kebenaran. Dan itu penting bagi setiap kita. Kebenaran yang mana? Kebenaran itu ada di dalam firman-Nya, ada di dalam Alkitab itu. Roma 10 ayat 8 berkata demikian. Tetapi apakah katanya? Ini firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu, di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Firman itu dekat dengan mulut kita, ada di dekat kita. Masalahnya, maukah kita memperkatakan iman, firman, perkataan iman tersebut? Ataukah kita seringkali memperkataan logika kita, pikiran kita, kata-kata orang dibanding dengan janji firman Tuhan, janji Allah sendiri bagi setiap kita? Mari kita memperkatakan kebenaran, yaitu kata-kata firman yang bersumber pada janji Allah, seperti yang dikatakan Abraham, sehingga Allah menyediakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Yang ketiga, rancangannya jauh lebih tinggi. Bagaimana mengalami Allah yang menyediakan? Yang ketiga adalah rancangan Tuhan jauh lebih tinggi daripada rancangan setiap kita. Dan ini penting. Rancangan Tuhan apa? Rancangan Tuhan adalah supaya kita tetap taat kepada Tuhan sampai pada akhirnya. Perhatikan baik-baik bahwa Abraham itu terus naik ke atas gunung dengan satu ketulusan hati untuk mencari janji Tuhan, perkataan Tuhan, arahan Tuhan. Karena dari awal dia berkata, nanti akan kutunjukkan gunung itu. Dia terus naik ke atas gunung, saudara, dengan hati yang berat. Walaupun tinggal hanya dia dan anaknya saja, tapi dia terus mendaki. Walaupun anaknya sudah mulai bingung dan ragu-ragu, mulai bimbang mana korban bakarnya, tapi dia terus naik ke atas gunung, naik ke atas gunung. Karena dia tahu di atas gunung Allah pasti akan menjumpai dia, Allah pasti akan hadiratnya. Kenapa? Karena kerinduan hatinya, motivasinya yang murni, karena dia ingin berjumpa dengan Allah. Dia senantiasa ingin berjumpa dengan Allahnya. Inilah yang membuat dia tidak pernah ragu-ragu. Pengalaman yang bersama Allah di perjalanan sebelumnya itu juga mendorong dia untuk senantiasa percaya. Kalau Allah melihat saya dari awal, saya sudah membawa segala peralatan untuk membuat mezbah dengan tulus dan ikhlas. Pasti Allah tidak akan pernah menggagalkan mezbah korban yang saya akan persembahkan kepada dia. Oleh karena itu, makanya benar, dia sungguh-sungguh dalam pelayanan murni, maka dia boleh mengalami kehadiran Allah yang luar biasa. Perkataannya yang menyelamatkan kehidupannya, kegenapan janjinya bahwa Ishak tidak jadi dibunuh karena Allah menyediakan domba jantan yang tertambat di semak belukar itu sebagai gantinya. Firman Tuhan berkata korban pengganti. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, adakah kita sungguh-sungguh ya, berkata bahwa rancangan Tuhan itu jauh lebih tinggi daripada rancangan kita? Abraham disebut bapak orang beriman dan menjadi gambaran sendiri dari Tuhan Yesus yang datang bagi setiap orang percaya. Dia rela menjadi anak domba yang dikorbankan, anak domba yang tertambat sebagai korban pengganti setiap Anda dan saya yang seharusnya kita mati, harusnya kita dihukum, harusnya kita disalibkan karena dosa-dosa kita. Tapi Yesus gantikan bagi setiap kita yang percaya kepadanya, supaya kita tidak usah lagi mempersembahkan korban hewan, korban binatang, saudara. Karena korban hewan dan korban binatang hanya sementara dan tidak bisa memberi jaminan kehidupan yang kekal, dan hanya jaminan di muka bumi ini saja yang sifatnya sementara. Tapi Yesus diberikan menjadi jaminan hidup kekal bagi setiap kita. Darahnya yang begitu berharga
tubuhnya yang dipecah-pecahkannya bagi Anda dan saya, tanda Allah menyediakan, tanda bahwa Dia adalah Jehovah Jireh yang mengerti kebutuhan kita, yaitu keselamatan, pembebasan, dan pemulihan dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu kita datang pada Tuhan pagi hari ini. Kami ajak bersama-sama merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan yang sangat begitu berharga dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu dan Saudara sekalian, kita senantiasa merindukan bagaimana Allah menyediakan segala sesuatunya dalam hidup kita. Mari kita rindukan Allah itu Jehovah Jireh yang menyediakan, yang kita butuhkan, yang kita perlukan bagi Anda dan saya. Bagaimana mengalami Allah yang menyediakan dalam hidup ini? Yang pertama, melakukan apa yang dilakukan Abraham. Yang kedua, memperkatakan kebenaran. Dan yang ketiga, kita harus menempatkan rancangannya jauh lebih tinggi daripada segala rancangan kehidupan kita. Haleluya, amin. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita katakan, sungguh Tuhanlah jawaban dan sumber kekuatan. Tuhan ada dan melihat setiap perbuatan dan pergumulan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, para kepala keluarga, mari siapkan roti dan anggur yang sudah persiapkan saat ini. Mari datang pada Tuhan. Mari katakan, Tuhanlah jawaban. Tuhanlah jawaban.
sungguh yakin bahwa Allah Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan, kalau Engkau menyediakan tubuh dan darah-Mu bagi setiap kami untuk menjadi santapan yang menguatkan, memulihkan, yang memberi pertolongan, yang memberi terobosan dalam hidup kami. Kami boleh berkata, Engkaulah Allah yang menyediakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita pegang roti di tangan kanan kita. Karena kasih-Nya, karena kemurahan-Nya, Dia sediakan tubuhnya bagi setiap kita menjadi santapan yang menguatkan, memulihkan, supaya tubuh kita yang lemah, tubuh kita yang fana boleh digantikan dengan tubuhnya yang mulia, sehingga kita senantiasa kuat di hadapan Dia untuk melakukan segala apapun di muka bumi ini, sehingga kita boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan, boleh mencerminkan Tuhan, boleh menyatakan Kristus lewat kehidupan dan kekuatan hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengarkan bunyi firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu Tuhan, terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jawab pertanyaan saya, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita pegang cawan di tangan kanan kita dan kita angkat tinggi-tinggi. Firman-Nya berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, kami dipulihkan, kami dikuatkan Tuhan. Dan itu masih tetap terjadi sampai saat ini. Darah-Mu melindungi kami, darah-Mu memproteksi kami, darah-Mu memberi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Mari dengarkan bunyi firman Tuhan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah-Ku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang mulia. Kami dibenarkan, dipulihkan, dikuatkan, dan Kau berikan jaminan keselamatan bagi setiap kami. Bapak Ibu, jawab pertanyaan saya. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Tuhan ada dan melihat pergumulan yang kami semua hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita tundukkan kepala, mari kita berdoa, mari kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan saat ini. Mari berdoa buat pemerintah kita Indonesia, dari presiden, wakil presiden, para menteri, segenap jajaran pemerintahan baik tingkat pusat maupun di daerah. Mari minta hikmat Tuhan diturunkan buat setiap mereka, pikiran-pikiran Tuhan memenuhi setiap mereka, sehingga apa yang mereka putuskan sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan sendiri, yaitu membawa perbaikan bagi Indonesia ini.
membawa pemulihan perekonomian dan seluruh segenap aspek kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa Tuhan, supaya segera Engkau lalukan pandemi COVID-19 ini dari bumi Indonesia. Di dalam nama Yesus Kau pulihkan kembali negeri kami Tuhan. Di dalam nama Yesus Kau pulihkan kembali perekonomian negeri kami. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu dahsyat. Kami percaya, kami beriman Tuhan. Kami memperkatakan kata-kata iman Tuhan, bahwa sebentar lagi COVID-19 akan pergi dari bumi Indonesia, dan kami boleh hidup normal, beribadah normal kembali. Di dalam nama Yesus, kuasa-Mu nyata di tengah-tengah kami Tuhan. Kau terus menyatukan kami umat-umat Tuhan untuk merendahkan diri dan berdoa kepadamu Tuhan. Dan kami percaya hadirat-Mu turun ketika kami mempersembahkan mezbah korban bakaran, mezbah penyembahan yang terbaik bagi Engkau dengan hati yang tulus dan murni. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Nyatakan kehendak-Mu bagi setiap kami Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Kami berdoa untuk para medis dan dokter yang ada Tuhan. Mari pimpin setiap mereka agar mereka terus berjuang untuk memulihkan, memberi kesehatan, memperbaiki kesehatan para rakyat-Mu yang sedang tertimpa sakit pandemi COVID-19 ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, sembuhkan dan pulihkan setiap mereka. Kami pun berdoa Tuhan secara khusus buat jemaat Tuhan, orang-orang percaya di seluruh negeri ini. Mari mereka tetap percaya, tetap tekun merendahkan diri, berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Karena Allah Jehovah Jireh yang menyediakan segala keperluan kami. Biarkan kami terus menjadi berkat Tuhan, dengan memberi persembahan yang terbaik bagi Engkau, bagi masyarakat, bagi rakyat kami, terutama dengan ketaatan kami atas setiap peraturan pemerintah. Karena kami percaya setiap peraturan yang dikeluarkan pemerintah berasal dari Engkau dan membawa kebaikan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Kudus. Jamah seluruh jemaat-Mu Tuhan, secara khusus di GPTK Amalian ini. Satukan hati kami semua Tuhan, untuk bersama-sama membuat mezbah untuk kemuliaan nama-Mu dan yang menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Engkau Allah yang hebat dan dahsyat bagi kami Tuhan. Jamah setiap kami, pulihkan setiap kami Tuhan. Kau jamah yang sakit, Kau pulihkan yang sakit Tuhan. Sembuhkan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Budi Purnoto di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Wahyu Binuko di dalam nama Yesus. Tuhan, sembuhkan dan pulihkan. Dan Pak Daniel juga Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan semua saudara-saudara yang tidak akan sembuh, sebutkan Tuhan, jamah dan Tuhan sembuhkan setiap mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bawa proses pembangunan rumah-Mu GBTK Onalian di kawasan industri dalam tangan-Mu Tuhan. Dengan segala kelemahan dan ketidakberdayaan, kami datang ke mezbah-Mu Tuhan dan mempersembahkan hati yang rindu supaya mezbah-Mu berdiri di tengah-tengah kami, supaya boleh menjadi berkat, boleh menjadi kemuliaan bagi orang-orang sekeliling kami, khususnya di kalian dan sekitarnya ini Tuhan. Kasih setia-Mu itulah Tuhan yang kami nantikan, kami rindukan, karena Kau setia memenuhi setiap janji-Mu bahwa Kau akan mencukupi segalanya dari awal hingga akhir, hingga rumah Tuhan GBTK Awalian yang permanen akan berdiri di tengah-tengah kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, memberkati semua pelaksana yang bertugas Tuhan, memberkati semua panitia dan seluruh pengurus yang ada, boleh bersatu padu Tuhan. Kami percaya Tuhan akan mendatangkan apa yang kami butuhkan, dana, donatur dan segalanya. Di dalam nama Yesus kami berserah dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Anugerah-Mu besar bagi setiap kami semua Tuhan. Dan sebentar kami mau akhiri ibadah kami ini Tuhan. Mari Kau tetap pimpin kami, berkati kami, baik yang mengikuti ibadah offline maupun yang online yang ada di rumah. Walaupun kami berada pada jarak tertentu, tapi Kau sanggup menyatukan kami semua Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu angkat dua tangan kita dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan mengaruniakan anugerah yang terbaik dari kerajaan surga bagi setiap kita. Allah memberkati kita dan mencukupi setiap kebutuhan, keperluan kita, dan Dia tidak pernah gagal dalam memenuhi setiap janji-janjinya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Jemaat Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Allah Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang
kedua kalinya. Mari kita terima berkat dari kerajaan surga di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang terima berkat katakan amin. Shalom, shalom, damai sejahtera mengalir bagi setiap kita. Haleluya.